Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Budiono, beserta Ibu Herawati Budiono. Saudara Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, pimpinan dan anggota lembaga negara, Bapak Profesor Bahurdin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Karlina Umar Wirahadikusuma, Bapak Tri Sutrisno, dan Bapak Hamzah Has. Ucapan terima kasih khusus juga kami sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak. Dan Bapak Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa. Yang kami muliakan para kepala negara dan pemerintahan dan utusan khusus serta Menteri Luar Negeri negara-negara sahabat, para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2, para ketua umum partai politik peserta pemilu tahun 2014, ketua dan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala staf angkatan, para insan media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan, dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 672 anggota dari 685 anggota MPR dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2014
kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas konstitusional, melaksanakan amanah rakyat dan bangsa Indonesia. Pada hari ini, kita akan melaksanakan upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2014. Sungguh, hari ini adalah momentum yang menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa, yaitu terjadinya peralihan kekuasaan secara damai dan bermartabat. Kami yakin rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, bahkan di seluruh dunia, tengah menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kita wajib bersyukur telah mampu melaksanakan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis, aman, damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adalah bukti bahwa kita telah melangkah maju, melaksanakan demokrasi yang semakin baik. Kita bangga memiliki demokrasi khas Indonesia, yakni demokrasi Pancasila yang indah, laksana mosaik. Mampu mengatasi segala perbedaan dalam satu muara kebersamaan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan institusi lainnya di tingkat pusat maupun daerah, atas dukungannya mensukseskan pemilihan umum hingga sampailah akhirnya pada agenda penting kenegaraan hari ini. Kita telah membaca dan mendengar dari berbagai media cetak maupun elektronik, serta dari berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri, bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden secara damai dan demokratis. Kami berharap ke depan, pemilihan umum di Indonesia semakin demokratis dan transparan, sehingga dapat membawa kemajuan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas proses politik yang telah kita lakukan, telah hadir di tengah-tengah kita beberapa kepala negara dan pemerintahan dari negara-negara sahabat untuk menyaksikan prosesi pelantikan pada hari ini, yaitu yang pertama, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah, Muizzuddin Wadaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Yang Mulia Tuan Taur Matan Ruak, Presiden Republik Demokratik Timur Leste bersama istri. Yang Mulia Tuan Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura beserta istri. Yang Mulia Datuk Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak bersama Ibu Perdana Menteri Malaysia. Yang Mulia Tuan Peter O'Neill, Perdana Menteri Negara Independen Papua Nugini. Yang Mulia Perdana Menteri Australia Tuan Tony Abbott. Yang Mulia Tuan Yasuo Fukuda, utusan khusus pemerintah Jepang dan mantan Perdana Menteri Jepang. Yang Mulia Jenderal Tanasa Patimak Ragon,
Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand, Yang Mulia Nyonya Yan Jun Chi, Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok, Yang Mulia Tuan Murai Makkali, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Yang Mulia Tuan Albert F. Del Rosario, Menteri Luar Negeri Republik Filipina, Yang Mulia Tuan John F. Kerry, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Yang Mulia Tuan Anura Priyadarsana Yapa, Menteri Industri Perminyakan Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Yang Mulia Tuan Denis Valentinovic Manturov, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia, Yang Mulia Tuan Nurettin Canikli, Menteri Kepabean dan Perdagangan Republik Turki, Yang Mulia Dr. Herman Dederik Cheng Willing, Utusan Khusus Pemerintah Kerajaan Belanda, Yang Mulia Tuan Dau Viet Chung, Utusan Khusus Presiden Republik Sosialis Vietnam, Yang Mulia Tuan Kim Taiwan, dan Yang Mulia Tuan Ham Jin Kyu, Utusan Khusus Presiden Republik Korea, Yang Mulia Tuan Andrew Saxton, Anggota Parlemen dan Sekretaris Parlemen Menteri Keuangan Kanada, Untuk itu, kami memberikan penghargaan yang tinggi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang mulia. Semoga kehadiran para yang mulia memberi makna pada kerjasama bilateral maupun kawasan. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, kita patut berbangga, sejumlah kemajuan telah kita capai, meskipun sejumlah kekurangan harus kita perbaiki. Semuanya adalah berkat kerja keras dan ikhtiar para pemimpin dan seluruh komponen bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 1 dekade terakhir, kita mencatat bersama beberapa perkembangan positif dalam pembangunan Indonesia. Indonesia kini telah naik menjadi middle income country dari sebelumnya berada di posisi bawah di Asia, dengan capaian pembangunan ekonomi yang cukup membanggakan. Kini ekonomi Indonesia meningkati peringkat 16 besar dunia. Bahkan menurut Bank Dunia, Indonesia ditempatkan sebagai negara ke-10 dengan produk domestik bruto terbesar dari 177 negara berdasarkan purchasing power parity. Kita pun mencatat, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, didukung berjalan baiknya sejumlah kebijakan pengendalian inflasi dalam 5 tahun terakhir, program percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, serta masifnya program pemberdayaan dan kredit usaha rakyat bagi UKM sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan, daya beli dan bergeraknya dunia usaha di tanah air. Dari sisi anggaran, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berhasil meningkatkan APBN pada tahun 2015 nanti mencapai 2.039,5 triliun. Tertinggi dalam sejarah Indonesia. Sementara itu, pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat hampir 3,5 kali lipat dari sekitar $1.161 Amerika pada tahun 2004. 9 tahun kemudian atau di akhir 2013 meningkat hingga mencapai $3.475 Amerika Serikat. Selain itu,
Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah berhasil menjadi anggota G20. Ini menandakan bahwa Indonesia sudah diakui sebagai kekuatan ekonomi global. Posisi Indonesia juga dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. Kita berdiri sejajar dan duduk setara dengan negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, dari sisi demokrasi, kematangan berdemokrasi semakin baik, didukung oleh kebebasan pers yang terjaga, stabilitas politik, keamanan, ketertiban juga terjaga dengan baik selama 10 tahun terakhir. Di bidang diplomatik, melalui politik luar negeri ke segala arah, sejuta kawan tanpa satupun lawan. Posisi Indonesia semakin strategis dengan keikutsertaan aktif di forum internasional seperti G20, APEC maupun ASEAN. Dengan berbagai modal dasar dan capaian ekonomi serta politik yang kita miliki, kita tentunya berharap dapat semakin meningkatkan sinergitas di antara berbagai komponen bangsa sehingga dapat memberikan dukungan penuh kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 dalam menerjemahkan visi dan misinya mengantarkan bangsa Indonesia menuju kejayaannya. Kita tentunya berharap tantangan yang semakin berat menuju kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia pada masa mendatang dapat kita atasi dengan semakin memperkokoh fondasi kerjasama antar seluruh elemen bangsa, serta terus menggelorakan pembangunan bangsa Indonesia yang didasari atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia. Profesor Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia. Atas pengabdiannya, meletakkan landasan yang kokoh bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Semoga pengabdian beliau mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat pengabdian akan terus menyala sepanjang hayat di kandung badan. Tetapi pergantian kepemimpinan nasional adalah keniscayaan yang terus berproses melampaui ruang dan waktu sesuai dengan tuntutan zaman. Terima kasih Pak SBY dan Pak Budiono. Pada siang hari ini, bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Kita akan melakukan suksesi kepemimpinan nasional, yaitu pergantian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sebentar lagi akan kita lakukan pada sidang paripurna MPR yang terhormat ini. Pemilu Presiden Wakil Presiden telah menghasilkan kepemimpinan nasional yang baru, yakni Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Oleh karena itu, sebelum memulai masa jabatannya memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji sesuai amanat pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, kami selaku pimpinan MPR akan membacakan petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu tahun 2014. Petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden
tahun 2014. Pertama, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 nomor urut 2, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Dengan perolehan suara sebanyak 70.997.833 suara atau 53,15% dari total suara sah nasional. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2014-2019. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik ditanda tangani. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, marilah kita mengikuti acara secara seksama dan hikmat. Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2014 bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna MPR yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan pimpinan MPR.
Dilanjutkan penyerahan berita acara oleh pimpinan MPR kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin disilakan duduk kembali. Indah, luar biasa. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita telah menyaksikan upacara pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilu tahun 2014. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, mulai saat ini, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk masa jabatan 2014-2019. Kita baru saja menyaksikan peralihan kekuasaan secara simbolik dengan pertukaran kursi kepresidenan dan kursi kewakil presidenan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tadi mempersilahkan Presiden Joko Widodo menduduki kursi presiden. Demikian juga Wakil Presiden Budiono mempersilahkan Wakil Presiden Haji Muhammad Yusuf Kalla menduduki kursi Wakil Presiden. Karena itu kami mengajak sidang yang mulia ini dan hadirin tamu undangan yang saya muliakan untuk memberikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih. Atas nama pimpinan dan anggota MPR, serta seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan selamat kepada Saudara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang telah memperoleh kepercayaan rakyat Indonesia
sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan amanah rakyat, bangsa, dan negara dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, terhitung sejak 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2019 yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan kepada Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden bahwa saudara berdua telah berhasil meraih simpati dari sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga saudara dapat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2014. Dengan demikian, saudara bukan lagi pemimpin satu golongan tertentu saja, akan tetapi milik dan pemimpin seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan pasal 114 ayat 8 Peraturan MPR nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib MPR yang menyatakan, setelah mengucapkan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Oleh karena itu, kini tiba saatnya kita semua mendengarkan pidato awal masa jabatan Presiden Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dalam sidang paripurna ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga, yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima, yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, yang saya hormati Bapak Hamzahas, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11. Yang saya hormati Ibu Sinta Niyah Abdul Rahman Wahid. Yang saya hormati rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Hatta Rajasa. Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Para tamu undangan yang saya hormati, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hadirin yang saya muliakan. Baru saja kami, Jokowi dan JK,
mengucapkan sumpah. Sumpah itu memiliki makna spiritual yang amat dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar. Kini saatnya kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya kita bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Saya yakin tugas sejarah yang maha berat ini akan bisa kita pikul bersama-sama dengan persatuan, dengan gotong royong, dan dengan kerja keras. Persatuan dan gotong royong ada syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras. Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan bahwa setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Saya juga mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh konstitusi kita. Kepada para nelayan, para buruh, para petani, para pedagang bakso, para pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI, Polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu-membahu, bergotong royong, karena inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja dan bekerja. Hadirin yang mulia, kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri, bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalsveva, Jayamahe, di laut justru kita jaya. Sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali lagi membahana. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kerja besar membangun bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Presiden dan Wakil Presiden, ataupun jajaran pemerintahan yang saya pimpin, tetapi membutuhkan topangan kekuatan bersama, kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh bangsa. 5 tahun ke depan menjadi momentum pertaruhan kita sebagai bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, bekerja adalah yang utama. Saya yakin dengan kerja keras dan gotong royong, kita akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Kepala Negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Saya ingin menegaskan di bawah pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara terbesar ketiga dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diabdikan untuk kepentingan nasional dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, dan atas nama bangsa Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, dan Bapak Profesor Dr. Budiono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama 5 tahun terakhir ini. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudra, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung. Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya luhur kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah menyampaikan pidato awal masa jabatan. Semoga pesan-pesan yang disampaikan dalam pidato Saudara Presiden dapat dimaknai sebagai bagian dari rencana kebijakan dan garis-garis besar yang akan dilaksanakan dalam menjalankan fungsi pemerintahan negara untuk 5 tahun ke depan. Kita berharap Saudara Presiden, Wakil Presiden, dapat melanjutkan estafet pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, agar kesinambungan pembangunan tetap berjalan dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, setelah mencermati dengan seksama kesungguhan Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami meyakini bahwa Indonesia semakin optimis menyongsong masa depannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi setiap langkah besar Saudara Presiden dan Wakil Presiden
untuk kemajuan bangsa dan negara. Mari kita ciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan impian besar bangsa Indonesia. Kita wujudkan sistem politik yang demokratis, sistem hukum yang adil, sistem ekonomi yang adil dan produktif, serta sistem sosial budaya yang beradab untuk menghadapi tantangan sekaligus peluang mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Saat ini kita berada dalam lingkungan strategis yang menguntungkan, yakni bonus demografi, pergesernya pusat ekonomi dunia ke Asia, besarnya kelas menengah Indonesia, dan terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN ke depan. Keberhasilan dalam bidang ekonomi yang menempatkan Indonesia dalam peran yang strategis, baik regional maupun global, perlu diperkuat dengan kemandirian bangsa. Kita harus berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Demikian 3 konsep Trisakti warisan Bung Karno. Kemandirian bangsa menjadi penting dan relevan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi serta dampak negatif globalisasi. Karakter bangsa harus terus kita perkokoh, tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi hal yang niscaya agar roda penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor nilai-nilai kebangsaan. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara, ketetapan MPR nomor 6 MPR 2001, mengamanatkan perlunya etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika lingkungan. Kesinambungan pembangunan saat ini ada di tangan Saudara Presiden dan Wakil Presiden. Momentum untuk memajukan bangsa Indonesia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa ada di tangan kita bersama. Tantangan dan peluang membentang di hadapan kita bersama. Semoga Presiden dan Wakil Presiden senantiasa sukses dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, sukses memimpin bangsa dan negara, menjadikan Indonesia negara yang berdaulat, bermartabat, dan berperan serta dalam membangun peradaban bangsa. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Sebelum mengakhiri sidang paripurna ini, marilah kita memanjatkan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga Presiden dan Wakil Presiden dan kita semua dapat menjalankan kewajiban konstitusional sesuai amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, kami persilahkan kepada Saudara Lukman Hakim Saifuddin untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru, kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, segala puji hanya untuk dan milik-Mu. Engkau perkenankan kami berada di tempat mulia ini menjadi saksi peristiwa bersejarah. Presiden dan Wakil Presiden, pemimpin negara kami Republik Indonesia, dengan hikmat telah mengucap sumpah atas nama-Mu dan berjanji memimpin bangsa meraih cita-cita kemerdekaan. Terimalah rasa syukur kami karena Engkau telah menuntun jalan demokrasi kami sehingga mampu memilih pemimpin bangsa dan negara ini dengan aman, damai, dan bermartabat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, jadikanlah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini sebagai momentum untuk menyatukan kembali rasa persaudaraan kami sebangsa dan setanah air.
Jadikanlah kami seluruh anak negeri kembali mengutamakan keutuhan Republik Indonesia ini yang kemerdekaannya Engkau berkahi. Jangan sisakan sedikit pun rasa benci, juga kesumat di dalam hati. Pertemukanlah kembali hati-hati kami, hati para pemimpin dan segenap rakyat kami untuk terus bersinergi membangun negeri, untuk terus mensyukuri persatuan sejati. Ya Allah, Maha Cahaya di atas segala cahaya, sinarilah jiwa-jiwa kami, sinarilah jiwa-jiwa kami dengan cahaya kearifan yang Engkau ajarkan kepada para pendahulu kami, cara menyikapi kemajemukan, cara mengatasi perbedaan, dan cara membangun persatuan. Tumbuhkanlah pada diri-diri kami keikhlasan berkorban demi bangsa dan negara, berjuang menegakkan nilai-nilai Pancasila, merawat kesadaran berkonstitusi sesuai Undang-Undang Dasar 1945, menjaga NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta tetap bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Lukman Hakim Saifuddin yang telah memimpin doa. Doa yang membawa kesejukan dan rasa damai bagi kita semua. Amin. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Suasana yang sejuk dan damai mensyaratkan adanya sistem politik yang demokratis dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Membangun keduanya bukanlah hal yang mudah, tetapi jalan panjang yang memerlukan komitmen kita bersama. Sistem politik yang demokratis perlu dukungan parlemen dan sistem pemerintahan yang kuat. Parlemen yang kuat adalah peta jalan menuju sistem pemerintahan yang kuat. Kontrol parlemen melalui check and balances mendorong pemerintahan bekerja keras menghasilkan kebijakan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Mari kita maknai bahwa politik demokratis adalah politik yang berroh kebangsaan, yang memuliakan, merayakan, merawat keragaman untuk membangun persatuan dalam perbedaan serta mewujudkan impian bersama. Politik yang berroh kebangsaan harus mencerdaskan dan menciptakan kesadaran politik masyarakat yang berkarakter kebangsaan, sehingga tidak ada lawan politik yang harus ditundukkan, apalagi dianggap musuh. Lawan politik adalah mitra berlomba untuk berbuat baik yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Muaranya hanya satu, rakyat harus menjadi pemenang dalam berbagai jenis kompetisi politik. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, pekerjaan besar bangsa Indonesia ke depan adalah tanggung jawab kita semua. Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perbedaan akan bermuara pada kebersamaan dalam rumah kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan bergotong royong, pekerjaan besar akan menjadi ringan. Kita satu saudara harus bahu-membahu, bergandengan tangan, meraih masa depan Indonesia yang gemilang. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Hajah Iriana, dan Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga disampaikan
kepada Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden ke-11, Bapak Profesor Budiono, beserta Ibu Herawati Budiono, pimpinan lembaga-lembaga negara, para kepala negara pemerintahan, serta utusan khusus negara-negara sahabat, duta besar, kepala perwakilan negara sahabat, undangan dan hadirin, para insan pers dalam dan luar negeri, unsur pengamanan TNI Polri, Sekretariat Jenderal MPR RI, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sehingga dapat terselenggara dengan sukses. Akhirul kalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar dapat berkiprah dan mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Amin ya robbal alamin. Dengan demikian, dengan mengucap syukur alhamdulillah, izinkanlah kami menutup sidang paripurna ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono, didampingi pimpinan MPR, meninggalkan ruang sidang paripurna.
Akhirnya secara resmi, Republik Indonesia memiliki presiden dan wakil presiden ketujuh, Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Tadi Anda sudah melihat bagaimana prosesi pelantikan, pengambilan sumpah dan juga pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Mbak Wi, ada catatan mungkin apa yang disampaikan oleh Presiden ke-7 kita Pak Jokowi tadi pada saat pidato pertama kenegaraannya? Iya. Jadi menurut saya menarik ya pidatonya, bahwa ada hembusan angin yang cukup luar biasa disampaikan kepada rakyat Indonesia, bahwa pekerjaan rumah untuk membangun Indonesia ke depan tidak ringan. Oleh karena itu kebersamaan sangat diperlukan, dan di sini sebenarnya Pak Jokowi sudah memberikan semacam guidance bahwa menjaga kebersamaan, politik harmoni ya, kekhasan sinyalemen untuk merangkul semua iya, pihak. itu politik harmoni itu namanya. Jadi kita itu senantiasa dalam nilai-nilai budaya khas Indonesia itu, ketika kepentok dan sebagainya, lalu bagaimana menyeimbangkan, menjaga keseimbangan itu. Dan itu pertama kali dipraktekkan sebetulnya oleh Presiden Soeharto dan diteruskan oleh Presiden SBY. Dan sekarang juga kelihatannya akan diberlakukan juga, diterapkan oleh Pak Jokowi. Alokasi waktu sebelumnya untuk pidato diberikan oleh Sekjen MPR 45 menit, tapi kemudian atas permintaan Pak Jokowi dipangkas menjadi 7 menit, tadi 7 menit lewat sedikit begitu ya. Dengan hanya sekitar 7-8 menit itu, apakah semua itu sudah terangkum, poin-poin penting yang disampaikan kepada masyarakat? Tentunya tidak semua, tapi yang kelihatannya krusial ya, isu krusial adalah membangun negeri dengan mengikut sertakan kekuatan-kekuatan politik yang ada, dan memintakan semua masyarakat dan kekuatan-kekuatan atau elemen-elemen di negara ini untuk ikut serta. Nah itu yang sangat ini digarisbawahi. Jadi mendapatkan semacam apa ya, emphasize, penekanan yang luar biasa menurut saya. Ada kesadaran seperti itu, dan tentunya memahami bahwa tugas-tugas yang akan diemban Jokowi ya dan JK ini ternyata sangat berat. Oleh karena itu tidak cukup dia sebagai duit tunggal yang akan bisa mengatasi Indonesia. Jangan lupa bahwa Pak Jokowi sudah melamar menjadi Republik Indonesia, menjadi presiden. Artinya apa? Artinya dia tahu bahwa pekerjaan rumah yang besar ini akan sanggup dia lakukan. Jadi tidak perlu berretorika terlalu panjang bahwa saya melamar pekerjaan menjadi presiden dan oleh karena itu saya akan melakukan vidi visi. Jadi melakukan itu dengan secara tangkas dan mengetahui secara persis pekerjaan rumah. Bang Irman, ada tambahan untuk pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo? Ya, saya kira ini awal dari presiden harus bekerja keras ya. Bekerja keras buat mewujudkan janji-janjinya seperti itu, karena kita bernegara, karena masyarakat menganggap kita memang harus bekerja keras, tapi kita memilih presiden karena presiden yang utama itu akan bekerja keras buat kita. Seperti itu, jadi hal yang harus dilakukan oleh presiden bagaimana mewujudkan janjinya, revolusi mentalnya dan lain-lain sebagainya. Dan DPR pun sekarang jangan terlalu lama-lama untuk berbenah. Jangan terlalu lama untuk larut dengan hal-hal yang teknis-teknis. DPR harus mulai memperkuat perannya sebagai wakil rakyat, sebagai institusi daulat rakyat, guna mengawal proses pelaksanaan segala undang-undang dasar, undang-undang serta janji-janji dari presiden itu. Wakil rakyat kita di DPR harus menjamin bahwa segala janji-janji itu bisa terlaksana agar presiden itu bisa kita rasakan memang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita sebagai warga negara. Jadi tugas pertama Presiden Jokowi adalah bagaimana meyakinkan seluruh rakyat bahwa memang tepatlah dia sebagai presiden yang dipilih oleh 70 juta rakyat Indonesia. 70 juta rakyat Indonesia telah memilihkan bangsa ini seorang presiden yang akan menahkodai kapal besar bernama NKRI ini, yang kemudian kita semua akan merasakan bahwa negara kita merasakan terlindungi oleh kehadiran negara ini. Kita merasa aman, kita merasa nyaman, kita merasa Indonesia ini memang surga buat kita sebagai negara. Artinya kita sebagai warga negara juga sudah mulai mengawasi, kemudian menagih janji, tidak euforia dalam jangka waktu yang terlalu lama dengan... Iya, ini sebenarnya adalah beban awal dari ini baru permulaan sebenarnya. Permulaan karena ini kapal ini baru mau jalan dan dipimpin oleh nahkoda bernama
Joko Widodo dan Yusuf Kalla ini nanti yang akan betul-betul memberikan jaminan pemenuhan hak-hak kita sebagai warga negara. Mungkin Mbak Elvira, Mas Bayu nanti kan mungkin sekarang sering merasakan hal yang aneh dalam kehidupannya. Kok tiap hari banyak sekali saya bayar, kan gitu. Mulai bayar kalau masuk beli kopi udah bayar pajak kan. Terus ke parkiran udah bayar parkir, masuk tol bayar lagi. Kok banyak sekali saya bayar sebagai warga negara? Kok bisa nggak sih negara ini mengurangi hal yang terlalu banyak saya spending dalam sehari? Itu salah satu hal-hal yang penting kita rasakan di situ. Yang penting kita rasakan manfaatnya langsung dari proses kelanjutan bernegara ini dengan adanya presiden terpilih itu. Seperti itu. Bang, menyoal soal pengucapan sumpah dan janji. Meskipun hanya sedikit, cuman itu pasti bermakna besar. Begitu dalam, begitu besar beban, kemudian tanggung jawab yang dipikul oleh seorang presiden dan wakil presiden, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Anda bisa... Jadi tadi berjanji dengan kata dimulai demi Allah, kan? Saya berjanji, saya bersumpah akan menjalankan kewajiban saya sebagai presiden. Ya, menjalankan undang-undang dasar dan undang-undang seluruhnya. Jadi demi Allah, jadi dia tidak hanya berjanji kepada 70 juta pemilihnya, ya, atau 250 juta rakyat Indonesia, tapi berjanji atas nama Allah di situ. Jadi ada pertanggungjawaban yang besar dari sumpah itu yang harus dia laksanakan, bahwa dia harus bisa melakukan pemenuhan seluruh hak-hak warga negara, bukan hak-haknya hanya pemilihnya, tapi juga yang bukan pemilihnya harus dia perlakukan sama sebagai presiden. Dan kalau janji itu dilanggar, maka ini namanya wakil-wakil rakyat, namanya kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat punya hak untuk menagih, untuk mengingatkan presiden tersebut bahwa Anda sudah bersumpah pada tanggal 20 Oktober begini, saya bersumpah demi Allah, ini kita akan mempertanyakan apa progres dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban Anda sebagai presiden. Tapi kita harapkan tidak hanya janji dan sumpah di mulut saja, tapi pastinya 5 tahun ke depan kita menunggu realisasi janji-janji Pak Jokowi. Harusnya seperti itu. Sekarang tantangan di depan mata adalah BBM, kan? BBM ini akan menimbulkan perdebatan yang dahsyat. Padahal kita mengatakan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran kami rakyat sebesar-besarnya, kata undang-undang dasar seperti itu. Tapi nanti mungkin ketika tiba-tiba naik, kok kami agak dipersulit ini. Kemudian mulailah muncul analisis ekonomi karena di sana kata rakyat. Saya nggak mau analisis politik di situ. Analisis politik kata masyarakat, saya nggak mau tahu itu. Pokoknya saya kuasakan kepada negara, CQ presiden ada di situ. Saya mau BBM ini murah, saya mau terjangkau, dan saya mau dia tersedia. Kira-kira begitu akan perdebatan ke sana. Oke, baik, menarik ketika tadi Bang Irman mengatakan bahwa ketika sudah resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, artinya ini adalah presiden Republik Indonesia, bukan hanya pendukung Jokowi. Presiden kita semua, bukan presidennya KIH, tapi presidennya KMP, dan termasuk non-blok itu, seperti kita semua. Presiden kita semua itu mungkin juga terlihat dari gambaran bagaimana kemudian masyarakat berkumpul di sejumlah titik untuk kemudian bersama-sama nantinya merayakan sebuah syukuran rakyat begitu ya, mulai dari Bundaran HI, kabarnya nanti presiden dan wakil presiden akan diarak menggunakan, apakah kemudian menggunakan kereta kencana atau andong, nanti kita lihat bagaimana akan diarak menuju ke istana, kemudian dari sana juga di Monas ada beberapa kegiatan yang nanti akan dijalani oleh presiden dan wakil presiden. Ini adalah tamu-tamu yang sudah mulai keluar dari gedung DPR MPR usai mengikuti acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Dan satu hal yang harus terutama sebagai warga negara yang harus kita cermati adalah kita juga patut memberikan apresiasi tinggi, kemudian ucapan terima kasih kepada mantan presiden saat ini Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Pak Budiono yang sudah memimpin negara ini selama 10 tahun. Pak Budiono enggak. Pak Budiono 5 tahun, Pak SBY sudah 10 tahun. Nah, Mbak Wiwi, dari kacamata ini pasti ada beberapa yang ketika di zamannya Pak SBY dan Pak Budiono atau Pak SBY, Pak JK pada saat itu juga Indonesia mengalami kemajuan ini apa saja? Apakah kehidupan demokrasi kita juga sudah jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya? Iya, di eranya Pak SBY juga ya. Pak SBY ini kan hasil dari Pilpres langsung. Dan di eranya Pak SBY sejak 2005 yaitu pilkada langsung sampai 2014 saat ini. Dan kita sudah melaksanakan pemilu kada itu 1027 kali untuk provinsi, kabupaten, dan kota. Ini luar biasa menurut saya, capaian yang luar biasa. Pak SBY relatif berhasil membangun demokrasi prosedural. Belum substansial, gitu ya. Demokrasi prosedural memang tahapan-tahapan dilalui secara demokratis.
seperti itu, diikuti semuanya. Tapi substansinya yang masih melanggar hukum, menyimpangkan, distorsi di sana sini, dan hampir di setiap pilkada itu ada sengketa pilkada. Ini menunjukkan demokrasi kita yang prosedural tadi itu. Kalau substantif artinya partai politiknya terreformasi, calon-calon yang diberikan calon-calon yang handal, tahapan-tahapan itu dikunci sedemikian rupa untuk tidak mudah diselewengkan. Nah, itu antara lain. Ini yang mungkin akan menjadi pekerjaan rumah dari Pak Jokowi. Pak SBY sudah menggelar karpet untuk bagaimana demokrasi berjalan.